Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya yang tadi tepat waktu juga. Terima kasih Bu Ida. Kita kembali lagi di pertemuan kedua di mata kuliah kewirausahaan. Masih dengan saya Hendy, menemani Bu Ida Nuriana. Kita kalau misalkan nanti teman-teman ada yang masih sibuk kerja, kami harapkan tetap bisa nyambung ya teman-teman ya. Kalau bisa bertanya atau kami harapkan juga bisa on cam semuanya. Baik, mungkin sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, kalau gitu langsung saja Ibu Ida, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Ida Nuriana. Terima kasih Mas Hendy. Saya share dulu materinya. Sudah bisa terbaca dari sana? Terlihat Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan kita yang kedua. Di sini kita akan belajar berkaitan dengan peluang usaha, ya. Di yang namanya wirausaha tidak lepas dari suatu usaha, entah itu usaha secara pribadi ataupun usaha yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, ya. Nah, filosofi peluang usaha yang pertama ada peluang yang artinya kesempatan yang datang atau sesuatu yang terjadi pada eh, yang bisa menghasilkan suatu keuntungan, ya, adalah sebuah peluang. Jadi peluang ini kita bisa manfaatkan, ya. Peluang tidak timbul begitu saja. Kadangkala itu peluang bisa di lingkungan sekitar kita pun bisa menjadi inspirasi untuk peluang. Artinya misalnya begini, kita lagi jalan-jalan pada sebuah taman misalnya, ya. Karena kita jalan-jalan ke taman, maka di sana kemungkinan banyak orang yang jualan juga di sana. Nah, dari situlah ide kita untuk memiliki sebuah usaha. Nah, itu merupakan suatu peluang buat kita. Nah, peluangnya misalnya begini, di sana ada makanan apa aja ya? Nah, kita berpikir, mana ya kira-kira yang belum ada, yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk peluang kita berusaha di tempat tersebut. Karena tempatnya enak, strategis, banyak pengunjung di sana misalnya, banyak anak-anak yang bermain di sana misalnya. Katakanlah sebuah alun-alun misalnya, ya. Alun-alun itu kan banyak orang berkunjung di sana. Nah, karena banyak yang berkunjung di sana, otomatis di sana juga pasti ada yang berjualan. Nah, yang berjualan di sini bisa tergantung dari kondisinya. Mungkin ada yang berjualan minuman, ada yang mungkin kopi, ya, ada mungkin snack-snack kering-kering, atau mungkin kue basah juga ada. Berkaitan mungkin gorengan, jagung bakar, dan lain-lain. Nah, ini merupakan suatu yang bisa dikatakan sebagai peluang jika teman-teman mengambil situasi yang ada itu adalah sebagai peluang. Jadi apa yang kira-kira belum ada di situ itu adalah peluang. Kalau kita berjualan yang sama, boleh-boleh saja, tetapi misalnya berjualan itu dengan variasi yang berbeda. Jadi menggunakan topping-topping yang berbeda, yang diperkirakan disukai pada saat ini, gitu ya. Kadangkala kan memang anak-anak itu suka dengan krim misalnya. Oh, kemudian dikasih topping krim. Oh, ada yang suka coklat misalnya, toppingnya coklat misalnya. Nah, itu sebuah peluang juga walaupun sama, ya, tetapi rasanya yang berbeda karena
mungkin yang satu jualnya hanya ori saja, gitu ya, nggak ada variasi lain. Nah, selain itu, nah kita mengambil peluangnya dari sisi di saat itu karena orinya sudah ada, maka kita ngambil yang tidak ori, gitu ya. Jadi kita ngambil yang ada varian-varian rasa. Bisa varian rasa coklat, misalnya keju, atau dengan topping yang lain, krim-krim yang lain, yang disukai anak-anak kecil misalnya, yaitu menjadi sebuah peluang. Nah, sementara usaha sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan tenaga dan pikiran dalam mencapai target dan tujuan. Nah, itu adalah usaha ya. Jadi usaha itu ya karena kita memiliki berkeinginan untuk berusaha, maka kita harus berupaya keras untuk berpikir apa ya kira-kira yang bisa kita uh, untuk usaha apa yang kita sukai misalnya atau berawal dari hobi. Hobi kita apa? Nah, disitulah kita mulai meniti peluang usaha. Nah, bisa seperti itu. Jadi peluang usaha itu macam-macam. Hobi yang tadinya kita lakukan itu bisa menjadi sebuah peluang usaha yang akan bisa berlanjut karena suka tadi ya, karena hobi tadi ya. Akhirnya bisa berlanjut terus. Nah, kalau memang hanya sekedar oh aku kok suka makanan yang menggunakan krim misalnya. Nah, karena hanya sekedar suka, ini juga akan membedakan kondisi ya. Jadi bisa jadi bukan sebagai peluang, awalnya menjadi sebuah peluang, tetapi tidak berkelanjutan karena tidak menjadi hanya asal asal kepingin saja. Jadi sebentar itu sudah hilang. Nah, kadang-kadang bisa begitu. Nah, sebentar. Oke, ini jadi berkaitan dengan peluang usaha. Jadi peluang usaha itu dibagi menjadi dua, arti peluang dan usaha, gitu ya. Memiliki arti yang berbeda, peluang sendiri dan usaha sendiri. Nah, kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi inspirasi peluang usaha. Jadi peluang usaha dan inspirasi. Jadi ada dua hal. Nah, faktornya di sini faktor internal ya, di mana faktor internal ini di sini sebentar, ini berubah. Nah, karena dibesarkan jadi kalau saya ketik, nah ini jadi tidak berubah menjadi besar di pada posisi. Tidak apa-apa sudah. Jadi faktor internal ini merupakan suatu pengetahuan yang dimiliki, ya, dimiliki oleh seseorang, di mana yang dimiliki bisa menjadi sebuah pengalaman atau individu, ya, dari diri sendiri, dan pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi bisa seperti itu. Jadi ibaratnya inspirasi tadi berkembang dari kondisi kita melihat seseorang melakukan suatu kegiatan. Itu bisa menimbulkan inspirasi. Nah, kemudian itu yang berkaitan dengan internal. Sementara yang eksternal di sini, sebentar. Yang internal ada intuisi. Intuisi merupakan suatu pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Jadi intuisi karena kita memiliki masing-masing orang pasti punya intuisi, gitu ya. Nah, ini tinggal bagaimana mereka bisa mengembangkan inspirasi serta intuisi yang dimiliki serta inspirasi yang ada, gitu ya. Kemudian faktor eksternal yaitu masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, gitu ya. Nah, jadi ini faktor eksternal. Ada kesulitan yang dihadapi sehari-hari misalnya. Itu adalah salah satu faktor eksternal. Kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain.
itu masuk eksternal. Pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu juga eksternal, gitu ya. Jadi dari empat hal ini ya, kesulitan yang dihadapi sehari-hari itu mungkin bisa muncul setiap hari, mungkin juga tidak. Jadi tergantung dari kondisi lingkungan yang ada pada saat itu ya. Misalnya kalau katakanlah yang muncul setiap hari, pelanggan yang bisa dikatakan cerewet misalnya ya, pelanggan yang suka mencaci maki misalnya ya, kan pelanggan tuh macam-macam. Ada yang memang orangnya diem, beli selesai pulang misalnya. Ada yang beli dimakan di sana, beli ya dimakan dengan tenang, membeli selesai ya sudah pulang. Tapi ada yang membeli tapi mereka memberikan komentar-komentar yang macam-macam. Misalnya, oh rasanya kok kurang manis, ini masih nggak enak, oh masih enak di sana, dan itu dilontarkan, disampaikan. Nah itu kan bisa terjadi pada konsumen. Ya, jadi apa yang disajikan itu masih dianggap kurang, ya, dengan mungkin dianggap rasanya yang kurang pas, mungkin toppingnya yang kurang bagus, misalnya, mungkin penyajian pelayannya yang kurang bagus, misalnya, bisa jadi. Nah, itu yang menjadi suatu faktor yang bisa dikatakan sehari-hari bisa terjadi. Ya. Artinya mungkin bisa tiap hari ada ya faktor dari individu seseorang yang menikmati atau membeli ya, atau konsumen yang membeli barang dagangan kita misalnya. Nah, itu bisa terjadi semacam itu. Itu sudah sering terjadi. Jadi kalau kita sebagai ownernya ya, kita sebagai pengusahanya, ya kita harus menerima apa yang mereka sampaikan. Artinya kita terima, kita evaluasi apa yang disampaikan tadi benar atau tidak. Nah, kalau memang benar, bagaimana caranya kita mengevaluasi produk yang kita jual supaya bisa lebih baik. Artinya hari ini kita dapat cacian, tapi insya Allah besok aman karena kita sudah merubah. Misalnya katakanlah merubah, oh ternyata kemarin memang kasinen. Nah, berarti sekarang dikurangi supaya tidak kasinen. Nah, itu adalah suatu alternatif untuk merubah tadi, gitu ya. Supaya konsumen akan kembali ke sana, supaya konsumen tidak lari dari beli produk yang kita jual, ya. Kemudian kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan bisa kebutuhan internal maupun eksternal. Jadi ada dua hal di sini yang bisa membuat sesuatu ya yang belum terpenuhi tadi. Misalnya, oh ternyata parkirnya kok kurang luas misalnya ya. Nah, berarti ini secara eksternal kita belum bisa memenuhi. Tetapi mungkin suatu saat kita memperluas. Artinya mungkin kita saat ini sewa ruko misalnya atau beli ruko. Ruko kan ya sebatas itulah, mungkin 4 meter ke depan lah, ya 4 meter lebar, 4 meter panjang 4 meteran sekitar itulah. Itu untuk parkirannya. Nah, sekarang yang bawa mobil gimana? Susah mau parkir. Kecuali kalau tetangga sebelah-sebelahnya mau berbagi. Tapi kalau tidak mau berbagi, ya berarti hanya di lurusnya sendiri saja. Atau harus parkir di tempat lain. Nah, ini menjadi suatu permasalahan baru akhirnya. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa terpenuhi dalam waktu yang dekat. Karena lahan parkir ini kan memang sangat penting. Tetapi karena kita hanya memiliki ruko satu misalnya ya, otomatis parkir mobil tidak bisa terpenuhi. Kalau sepeda motor, ya beberapa sepeda motor diparkir masih cukup. Nah, tapi kalau mobil, nah bisa-bisa satu mobil
masuk motornya nggak bisa semua. Nah, ini kan suatu permasalahan gitu ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, ini berkaitan dengan inovasi. Jadi setiap kita memiliki usaha, ya usahakan ada perubahan di dalam kurun waktu tertentu. Jadi katakanlah buatlah suatu planning per berapa bulan misalnya. Setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali itu ada inovasi baru. Ya, inovasi baru tergantung apakah inovasi itu ada pada makanan yang akan dirubah ya, produk yang kita jual gitu ya, atau inovasi yang lain. Misalnya, oh untuk produk sementara masih tetap misalnya. Tetapi yang saya rubah mungkin layout daripada tempat duduk serta layout berkaitan dengan tempat-tempat yang bisa digunakan untuk selfie. Nah, karena saat ini kan banyak sekali pengunjung itu yang inginnya selfie di tempat tersebut. Nah, dengan adanya itu berarti di sini peluang buat pengusaha untuk memperbarui atau memberikan suatu gambaran inovasi baru. Walaupun hanya layoutnya saja, ya. Perubahan ruangannya, misalnya, oh kursinya biasanya kok menggunakan round table misalnya. Oh sekarang dirubah posisinya misalnya. Atau dirubah dengan ada ruang khusus untuk meeting misalnya ya. Sehingga bagi eh, yang memiliki usaha atau yang bekerja di tempat-tempat usaha lain bisa menyewa tempat tersebut digunakan untuk meeting walaupun kapasitasnya mungkin tidak terlalu besar. Misalnya ya cukuplah untuk 30 orang misalnya. Nah, itu sudah lumayan. Untuk meeting saya rasa sudah bisa. Nah, ini adalah peluang buat yang memiliki usaha tadi. Jadi mencoba melebarkan dengan cara seperti itu. Jadi ada perubahan atau inovasi walaupun bukan produk makanannya yang menjadi tujuannya, tetapi lingkungannya atau tempat layout ruangannya itu juga akan menentukan buat konsumen akan semakin banyak yang hadir. Ya, contoh nih, teman-teman kalau melihat mie gacuan itu dari tahun berapa sampai sekarang? Apakah ada perubahan menu? Ada enggak teman-teman perubahan menu? Enggak ada Kalau ya eh, suaranya. perubahan Perubahan namanya sih Bu yang ada. perubahan nama. Perubahan Nama. namanya jadi apa? Kan awalnya tuh mie genderuwo terus dapet kemarin apa ya kurang tahu itu terus jadi mie gacuan. Oh, oke oke. Berarti awalnya dari mie gendruwo ya. Iya. Ada mie setan, ada mie koper, dan ada mie gendruwo gitu. Ya, ya, ya. Oke, Ibu malah belum tahu ini ya kalau awalnya dari mie gendruwo gitu ya. Apa yang membuat inspirasi menjadi apa membuat eh, brand ya, suatu brand yang namanya adalah mie genderuwo. Kemudian ganti mie gacoan. Apakah pemiliknya juga ganti? Bukan nama brandnya Bu, nama apa makanannya, menunya yang ganti Oh, nama. menunya. Oke. Menunya yang namanya genderuwo gitu ya. Wah, ini Iya. menarik. Genderuwo itu seperti apa ya mie-nya itu ya? Oke. Itu ada perubahan mie-nya kalau yang dulu dengan sekarang mungkin pernah mencoba begitu? Kalau untuk rasanya sama aja sih Bu kayaknya. Cuma Mie ganti yang nama. disajikan juga sama? Sama.
Sama, oke. Hanya namanya saja yang dirubah ya. Iya. Oke, oke. Ya. Nah, itu adalah suatu inovasi juga buat mereka. Mungkin ada hal-hal tertentu dengan nama mie genderuwo. Eh, di situ mungkin bisa jadi orang tidak suka atau karena nama itu yang membuat orang tidak berani, gitu ya. Karena nama tersebut kan apa ya? Itu kan nama-nama yang bisa dikatakan membuat orang takut gitu ya. Nah, itu mungkin salah satunya itu sehingga berubah menjadi migacuan gitu ya. Nah, itu kan pasti ada inspirasi yang membuat mereka merubah nama itu. Apakah itu inspirasi dari dirinya sendiri atau dari konsumen yang hadir di sana membeli? Kenapa sih kok namanya ini kok nggak ini aja misalnya. Nah, akhirnya timbullah nama lain yang berbeda. Jadi diganti namanya. Itu bisa semacam itu. Jadi tergantung dari kondisi juga gitu ya. Bisa juga selain nama, kalau kalau mie gacoan itu kan rasa pedasnya normal ya. Tapi kalau kita melihat mie setan, nah namanya juga setan. Nah, tapi ini juga memberi suatu peluang ide di mana orang juga akan berpikir, kenapa kok diberikan nama setan? Apa yang membedakan? Nah, itu kan salah satunya juga membuat orang tertarik untuk datang. Ya, jadi itu suatu brand buat mereka ya. Gacuan karena namanya mie gacuan namanya. Tetapi dari gacuan sendiri apa sih yang membuat mereka kok memberi nama mie gacuan? Apakah ada inspirasi-inspirasi yang lain sehingga mereka akhirnya memberikan nama mie gacuan? Atau karena berbagai macam rasa yang ada di sana ya, dimsumnya, ada mie-nya yang membuat suatu rangkaian sehingga dikatakan gacuan. Apa sih gacuan itu sebetulnya? Nah, itu mungkin mereka memiliki suatu arti tertentu yang membuat akhirnya nama itu menjadi brandnya. Ya, seperti katakanlah mie setan, mie apa namanya, eh, juga yang hampir-hampir sama ya. Itu juga merupakan suatu brand buat mereka ya. Jadi mereka tidak merubah nama tapi hanya menunya saja. Nah, ini yang dirubah. Oke, terima kasih informasinya berkaitan dengan nama mie gacoan ini gitu ya. Karena saya jarang makan di sana, enggak hampir ya selama ada itu hanya beberapa kali gitu ya. Jadi jarang gitu ya, jarang makan di sana. Karena di sana rata-rata yang makan itu ya remaja-remaja terutama ya. Kalau orang-orang dewasa jarang banget yang makan di tempat-tempat seperti itu. Jadi brandnya anak muda gitu ya. Jadi yang banyak itu arahnya ke sana. Kalau saya dulu ke sana itu karena dengan kondisi ada seseorang yang ulang tahun misalnya ya, kemudian mengambil jam-jam tertentu yang dirasa kosong sehingga mengundang teman-teman yang agak banyak. Nah, biasanya seperti itu. Saat ini ada sedikit perubahan juga berkaitan dengan layoutnya di variasi, gitu ya. Ada tambahan-tambahan tempat-tempat selfie yang baru. Nah, itu juga membuat supaya konsumen itu tertarik, gitu ya. Karena remaja-remaja itu saat ini kan memang suka selfie-selfie semua. Jadi pada suka selfie. Karena suka di situ, maka dibuatlah ruangan itu senyaman mungkin, membuat orang itu tempat-tempat yang menarik gitu ya, membuat suka dan membuat foto-foto dokumentasi bersama di tempat tersebut. Nah, itu
adalah gambaran salah satu di mana ada inovasi yang baru gitu ya, yang membuat orang akan datang kembali ke sana dan masih tetap menyukai makanan yang di sana. Jadi walaupun kadang-kadang kita makanannya mungkin nggak begitu suka karena rasanya, tetapi dari rasa yang tidak suka mungkin karena tempatnya nyaman, akhirnya ya ke sana juga gitu ya. Nah, itu adalah salah satu gambarannya bisa terjadi gitu. Kemudian ada di sini berkaitan dengan definisi ide usaha kewirausahaan. Ide gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran, artinya sama dengan cita-cita. Gagasan dalam kajian filsafat, di sini filsafat Islam menyangkut suatu gambaran, imajinal, utuh, dan melintas cepat, gitu ya. Jadi ide-ide itu kadang-kadang kan memang timbul begitu saja, gitu ya. Tetapi kalau tidak kita catat, tidak kita simpan, bisa jadi hilang dari ingatan kita. Jadi bisa dikatakan melintas dengan cepat. Karena kadangkala saat kita sudah berada di sana, kita punya ide. Setelah kita keluar, pulang, iyo yo, mau apa yo? Kok lali yo, singkatnya dipikir nona. Itu bisa terjadi itu. Nah, ini merupakan suatu gambar segera direalisasikan atau dicatat setidak-tidaknya supaya tidak lupa apa yang dipikirkan sebelumnya tadi, gitu ya. Nah, jadi suatu gagasan ini akan timbul biasanya di tempat-tempat tertentu, gitu ya, atau kita berpikir lagi menyendiri, misalnya melamun. Kadang-kala kita melamun tuh timbullah inspirasi atau ide baru. Nah, bisa terjadi itu. Nah, kalau seperti itu ya segera catat saja supaya eh, tidak lupa. Artinya seperti itu. Nah, itu gambaran-gambaran di mana ide-ide itu bisa timbul. Wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan cara bermacam-macam. Ya, jadi ide usaha itu bermacam-macam. Identifikasi risiko misalnya. Ya, yang namanya usaha pasti ada risiko yang kemungkinan terjadi. Entah itu bisa terjadi di awal, entah itu bisa terjadi di tengah ataupun di akhir. Jadi tidak tentu. Ya, risiko itu bisa timbul dimanapun dan kapanpun. Ya, jadi hal ini bisa tidak terduga. Ya, tiba-tiba kita pas lagi proses menjalani usaha, oh ada seseorang yang mengganggu misalnya. Ya, kalau kalau dulu itu saya punya teman ya yang juga memiliki usaha rumah makan ya warung gitu ya. Itu gangguannya macam-macam. Kadang-kadang ikan yang digoreng barusan digoreng itu di apa namanya diturunkan dari wajan itu ya baru goreng itu langsung busuk. Ada yang begitu. Kadang ada yang nasinya baru ditanak seperti itu juga sudah nasinya busuk, sudah basah, basi begitu. Nah, ini adalah suatu risiko yang terjadi. Nah, biasanya ini sering terjadi pada seorang yang memiliki usaha di mana orang ini penjualannya laris, banyak konsumen yang hadir, banyak konsumen yang pesan gitu ya. Dia laris banget gitu ya. Sehingga ada seseorang yang tidak menyukai dengan kondisi tersebut. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Misalnya contohnya
nasi ditanak tiba-tiba kalau sudah mateng kok jadi busuk. Kemudian ikan kok jadi basi misalnya. Nah, itu sering terjadi dulu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jadi risiko-risiko yang terjadi. Ya. Di mengelola risiko ya mendatangkan nilai atau manfaat ya. Tentu saja ada manfaat di balik itu semua ya. Nilainya ya tentu saja juga kita harus berpikir ulang. Kenapa sih gitu ya? Kok tiba-tiba terjadi seperti itu? Kemudian bisa menyebarkan risiko ke aspek yang paling mungkin. Nah, itu tadi aspek yang paling mungkin ya antara tetangga sebelah tadi ya. Misalnya sama-sama menjadi pengusaha UMKM atau apapun warung, rumah makan ya. Tetapi usaha ini berdekatan dengan orang lain ya yang sama-sama menjual barang yang sama ya, produk yang sama ya, makanan yang sama. Tetapi yang satu laris banget, yang satu sepi, hanya kadangkala ada orang yang beli, masih tetap ada, walaupun tidak banyak itu ya. Nah, inilah kadang-kadang yang suka iri kepada tetangganya yang ramai ya. Nah, yang menjadi risiko kepada tetangganya tadi jika memang orang tadi berbuat yang tidak diinginkan tadi. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itu adalah gambaran-gambaran yang terjadi. Sebentar. Oke, jadi itu berkaitan dengan risiko yang ada, gitu ya. Kemudian mengurangi risiko melalui strategi. Nah, strategi yang produktif. Jadi kita juga harus berupaya ya, bagaimana sih membuat risiko itu menjadi tidak mengganggu kondisi usaha kita, gitu ya. Jadi mengurangi risiko yang ada. Jadi itu kalau kita di dalam wirausaha bisa seperti itu. Tetapi kalau di dalam perusahaan-perusahaan besar, risiko itu juga bisa dialihkan pada hal lain. Misalnya nih, perusahaan besar ya memiliki atau mengasuransikan gedungnya misalnya. Ya, misalnya asuransi kebakaran misalnya ya. Jadi kalau misalnya terjadi risiko kebakaran ya sudah ada pihak asuransi yang mengcover. Nah, ini salah satu untuk mengalihkan risiko yang ada. Jadi supaya tidak menjadi beban, ya berarti saat ini mendaftarkan diri sebagai pemilik asuransi kebakaran misalnya. Nah, atau juga misalnya asuransi BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan. Jadi untuk karyawannya. Untuk karyawannya ya. Kalau misalnya asuransi BPJS misalnya ada karyawan yang sakit ya tinggal membawa ke rumah sakit saja, nggak perlu banyak biaya yang dikeluarkan lagi oleh perusahaan misalnya. Kemudian asuransi tenaga kerja setidak-tidaknya nanti di saat karyawan itu pensiun masih ada dana yang digunakan untuk usaha mereka. Jadi berupaya untuk melakukan suatu usaha yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu adalah risiko, mengalihkan risiko. Ya. Jadi mengurangi risiko melalui strategi tadi ya. Karena mengurangi risiko gimana caranya? Tadi salah satunya mengasuransikan gitu ya gedungnya gitu ya. Entah kebakaran misalnya atau asuransi yang lain. Nah,
Jadi tidak hanya kebakaran saja, mungkin nambah dengan yang lain. Kalau karyawan ya, jadi karyawan jelas diberikan fasilitas BPJS misalnya. Jadi otomatis ya, jika karyawan mengalami risiko kesehatannya, ya bisa menggunakan kartu BPJS-nya. Nah, ini dimanfaatkan di situ. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian teori ketidaksempurnaan ya. Jenis-jenis risiko yang dapat dievaluasi dalam sebuah usaha ya. Ada teori ketidaksempurnaan juga. Jadi berkaitan teori yang tidak sempurna itu ada berkaitan dengan perspektif seorang ya. Pengusaha seharusnya selalu mengalami hal yang tidak diinginkan, itu pasti ada gitu ya. Kemudian skeptis ya, tidak puas dalam hal-hal yang telah mapan misalnya. Cara pandang yang mendorong mereka untuk terus mencoba dengan ide-ide baru itu sangat bagus jika memang peluangnya diarahkan ke sana ya. Kemudian tidak pernah ada kata sempurna. Nah, ya kalau kita melihat SDM ya, SDM kita ya, atau kita sendiri saja, yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Yang sangat sempurna banget pasti juga orang akan berpikir untuk mencari celahnya juga. Jadi memang tidak ada yang manusia yang sempurna, lengkap, semuanya sempurna, tidak ada. Pasti memiliki suatu kekurangan juga, entah itu kekurangan apalah misalnya, tapi masing-masing juga bisa tidak sama, antar individu tidak sama. SDM juga sama, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang setengah, ada yang ya 7/8 misalnya. Nah, jadi itu merupakan satu hal-hal memang yang selalu berjalan gitu ya. Kemudian lagi di sini kemapanan rasa puas, sementara rasa puas akan menghentikan proses perubahan. Jadi pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi artinya begini, kalau kita itu cepat merasa puas, maka kita biasanya tidak melakukan evaluasi dan tidak melakukan perkembangan. Karena kita merasa puas dengan apa yang sudah kita sajikan. Itu salah satunya itu. Nah, harusnya ya kita tidak boleh merasa puas begitu saja. Karena apa? Kalau kita puas pasti berhenti di situ. Nggak akan berkembang lagi. Sementara kalau tidak puas, maka mencoba untuk mengembangkan kembali, mengevaluasi, memberikan inovasi. Nah, itu adalah orang yang tidak puas begitu saja dengan hasil yang sudah dimiliki. Ya. Nah, ini merupakan gambar risiko. Ya. Risiko pasar atau persaingan, risiko finansial, risiko teknis. Jadi ada beberapa hal. Kalau berkaitan dengan risiko pasar, persaingan, tadi sudah saya contohkan, banyak sekali saat ini tuh pesaing di sekitar kita. Ya, pasarnya ya macam-macam juga. Pangsa pasar ada menengah ke bawah, ada menengah ke atas. Ya, persaingan misalnya contohnya saat ini banyak sekali kafe di sekitar kita. Kafe yang kalangan untuk menengah ke bawah dan menengah ke atas, gitu ya. Mulai harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal ada di sekitar kita. Nah, itu merupakan suatu hal yang muncul dengan adanya pasar dan persaingan. Jadi persaingan, coba teman-teman amati
kalau yang berada di Malang ya, daerah Sidomoro ya, Jalan Sidomoro. Itu banyak sekali kafe ya. Berapa deret di situ itu semua berjualan dengan produk yang sama. Walaupun mereka memiliki ciri khasnya masing-masing gitu ya. Tapi produknya sama, kopi-kopian rata-rata dengan snack-snack. Nah, mereka bersaing dengan ketat di situ karena apa? Karena saking banyaknya yang jual. Karena banyaknya penjual di situ otomatis ya pesaingnya ya banyak. Ya. Bagaimana caranya kita bisa atau memberi suatu inspirasi di mana jualan kita supaya laku, ya kita harus mengevaluasi. Artinya mengevaluasi bagaimana sih kondisi yang ada supaya barang kita tetap laku, minuman kita tetap laku. Sementara teman-teman melihat tetangga yang lain, di pojok sana itu kok selalu rame terus. Nah, sementara di tempatku ini kok enggak, misalnya. Nah, ini menjadi evaluasi. Bagaimana supaya bisa selalu rame, gimana caranya? Nah, ini yang harus menjadi suatu pertimbangan gitu ya. Jadi memang segala sesuatu ya harus ada karena banyak pesaing. Pesaing yang namanya kopi-kopian tuh macam nama kopi. Kalau di daerah Sidomoro di situ besar, ya masih kalangan menengah ke bawah lah gitu ya. Anak-anak sekolah ya, anak-anak kuliah-kuliah itu banyak di situ. Tetapi kalau teman-teman menengok di Jalan Suhat yang lain, di situ ada Starbucks, ada Nakoa, ada 11-12 ya. Nah, teman-teman pasti bisa melihat di situ pesaing yang ada di sekitarnya. Berapa harga yang mereka patok. Tentu saja kita berpikir, oh ya, Starbucks itu mahal itu. Tempatnya bagus seperti itu. Pemiliknya bukan orang Indonesia tapi orang asing. Harganya pasti mahal. Segala macam yang dijual pun mahal-mahal misalnya. Nah, ini yang menjadi evaluasi diri. Jadi supaya eh, segala sesuatunya tadi bisa teratasi. Ya, jadi ada persaingan tadi yang membuat kita harus mulai berkembang untuk mengevaluasi, berkembang. Sementara kalau di risiko finansialnya, ya otomatis risiko jadi sepi, ya tidak ramai, bayaran atau gaji karyawan bayar dengan lancar, karyawannya nggak akan mau nganggur, karyawannya nggak akan mau kalau menerima gaji yang tidak jelas misalnya. Atau juga berkaitan dengan karyawannya jadi malas untuk hadir sehingga mereka memiliki cara khusus untuk bisa menyelesaikan kondisi ekonomi yang ada gitu ya. Oke. Berikutnya adalah risiko dengan kondisi yang ada secara teknis, dari teknisnya bagaimana, yaitu menjadi suatu evaluasi dan cara-cara atau risiko pergunakan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan supaya teman-teman tidak bosen ya. Kita sambil diskusi juga supaya apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Ya. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika
ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada atau belum ada? Tidak ada yang ingin bertanya? Belum ada sepertinya. Masih belum ada, Bu. Oke, Ibu lanjut lagi. Yang kedua, menciptakan ide wirausaha. Jadi, ide wirausaha dapat dikelompokkan ke dalam 3 tipe, di mana yang pertama adalah produk baru, yakni ide menawarkan kepada konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar tempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Ya, ini adalah ide baru di tempat tersebut. Kemudian tipe kedua yaitu merupakan ide menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat baru ya adalah ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan ya untuk suatu fungsi atau produk lain. Jadi ada beberapa hal yang harus dipikirkan gitu ya berkaitan dengan ide-ide yang ada gitu ya, menciptakan suatu ide. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa berpikir sejenak ya berkaitan dengan adanya suatu usaha. Nah, tolong teman-teman bisa berdiskusi ya, atau masing-masing sendiri karena memang tidak banyak mahasiswanya. Silakan dipikirkan dan dicatat gitu ya. Membuat suatu usaha baru, seperti apa supaya teman-teman memiliki usaha. Jadi usaha baru ini masih awal sekali. Jadi masih mau merintis gitu ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha muda baru yang masih akan memulai, jadi belum memiliki usaha, sehingga banyak sekali ide-ide yang harus dituangkan. Nah, silakan teman-teman coba menuangkan ide-ide ini masing-masing, nanti kita diskusi lagi sekitar 1/4 jam teman-teman untuk membuat suatu sketsanya sebagai pengusaha muda, gitu ya. Silakan apapun yang akan dibuat ya. Nanti 1/4 jam lagi kita diskusikan. Sekarang 7:30 ya. Jam 8 kurang 1/4 nanti kita diskusi. Silakan teman-teman bisa berpikir untuk membuat usaha baru. Baik, teman-teman silakan bisa difikirkan teman-teman. Nanti ketemu lagi di 1945 ya. Bisa disampaikan. Sebelumnya izin mohon maaf sambil sambil di jalan ini Bu. Untuk idea atau apa atau untuk idea sendiri itu buka kafe insya Allah Ibu. Nah sebelum buka kafe mungkin saya bakal mempersiapkan pertama bisnis plan-nya dulu. Setelah itu menentukan partner marketnya siapa dan menentukan lokasi dan mencari dana yang dibutuhkan untuk membangun kafe tersebut. Oke. Dengan marketnya jelas, misalnya kalau untuk di Malang sendiri karena mayoritas mahasiswa jadi
buat kafe eh, yang yang disukai sama mahasiswa. Contohnya enak, cozy untuk belajar, untuk laptopan, dan harganya juga terjangkau. Seperti itu, Ibu. Ya, oke, memang sudah atau masih masih ada? Sudah, Ibu. Itu mungkin Sudah, oke. singkat Terima sedikit. kasih Mas Ahmad. Siap, Ya, iya, sama-sama, Ibu. oke. Teman-teman yang lain ada yang sudah selesai juga? Belum selesai? Ya, masih ada sedikit waktunya. Memang usaha perlu ketelatenan, perlu perjuangan. Risiko pasti ada di mana-mana. Ya, bukan hanya berbisnis aja risiko ada, tapi sehari-hari pun kita juga ada risiko yang terjadi. Ya, waktunya sudah mau habis. Ada yang lain silakan memberikan masukannya. Mas Raffi sudah selesai? Saya Ibu, Oke, Mbak Alvita, silakan. kalau saya mungkin rencana bisnis pembukaan vape store ya buat yang pengusaha baru. Ya, Nah, kalau saya kenapa saya pilih vape store karena potensi pasarnya yang terus berkembang di tengah-tengah kota. Kayak makin ke sini tuh vape store tuh makin banyak diminati sama pemuda-pemuda di oke. kota-kota. Terus untuk target pasarnya itu yang sekitar 21 sampai 40 tahun. Habis itu paling lokasi yang saya pikirin kayak lokasi yang strategis di pusat perbelanjaan atau perkotaan dekat kampus dan dekat-dekat daerah kota sih paling Ibu. Oke. Terus untuk Harga produk yang harga harganya, kalau untuk harganya biasanya untuk awal kita kayak kasih promo gitu Ibu. Misal promo buy one get one atau beli 2 gratis 1 Oke. itu sih. Ya. Terus itu aja paling Ibu. Nah, terima kasih Mbak Alvita Ya, terima kasih. dengan produk yang disampaikan gitu ya. Jadi di sini targetnya menengah ke atas ya. Karena tadi di usia 21 sampai 40-an, jadi usia-usia segitu adalah usia-usia rata-rata banyak yang sudah pekerja ya. Jadi kalau di 21-nya masih dalam proses perkuliahan tadi, jadi targetnya arahnya ke sana, di mana usaha yang sudah yang dirintis ini bagus, tempatnya juga eh, diperkirakan lokasi yang bagus juga agar bisa terjual produk yang ditawarkan gitu ya. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Tadi Mas Ahmad, Mbak Alvita sudah, kemudian apa nih yang lain nih? Mbak Fariska, sudah selesai belum? Mas Fadio, ada? Mas Fadio ada? Hadir Bu, hadir Bu. Ada. Oke, Baik Bu. Di sini kan ada 3 tipe ya Bu ya. ya. Nah, kalau dari saya sendiri untuk membuat bisnis itu mungkin saya akan mengambil contohnya adalah kafe. Kafenya itu kafe kopi.
Nah, untuk Oke. produk baru sejauh ini selama saya nongkrong di tempat kafe, mungkin hanya ada beberapa yang menyediakan kopi yang diekstrak dengan tanaman herbal. Jadi mungkin saya akan membuat suatu kafe kopi yang ada campurannya dengan tanaman herbal. Oke. Dan juga untuk ide keduanya yaitu teknologi baru, saya mungkin akan menggunakan aplikasi mobile untuk memesan Hmm. dan membayar makanan dan minuman sehingga pelanggan dapat menghindari antrian yang panjang, Bu. Soalnya kan banyak juga itu anak-anak zaman sekarang yang mungkin malas ngantri, jadi pas datang udah jadi gitu pesanannya. Oke, ya menggunakan aplikasi ya. Ya benar, dengan menggunakan aplikasi mobile seperti BRI atau mobile BCA gitu kan, Bu. Dan juga untuk manfaat baru, ide yang ketiga mungkin mungkin dengan ada kafe bisa yang dimana bisa mungkin kafenya itu bisa nyaman untuk area kerja gitu Bu. Jadi kayak Ya. menyediakan tempat yang nyaman, dilengkapi dengan fasilitas seperti WiFi, colokan listrik, dan kecahayaan yang baik sehingga pelanggan dapat bekerja atau belajar dengan nyaman sambil menikmati makanan dan minuman. Begitu Ibu menurut saya. Oke, ya fasilitas saat ini sangat penting juga karena memang banyak sekali yang membutuhkan fasilitas itu, termasuk di saat perkuliahan mengerjakan tugas ya sambil minum kopi ya itu banyak sekali seperti itu. Oke, bagus. Selanjutnya ada Mas Andre. Mas Andre ada? Mbak Veronica? Ada Mbak Veronica? Mas Andre? Tidak ada? Mbak Veronica juga tidak ada? Oke, Mas Rafli. Ya, mungkin sebisanya, mungkin bisa disampaikan. Oh iya, selamat malam Bu. Iya, Mas. Kalau ide bisnis yang mungkin saya mau ciptakan ini, eh, apa namanya, makanan siap saji yang praktis gitu Bu. Kan saat ini kan banyak mungkin orang kantor lagi pulang dari kerja, terus banyak mahasiswa dari pulang kuliah atau orang-orang yang sibuk. Saya akan buat produk makanan yang itu, yang langsung jadi. Jadi mereka itu tinggal eh, apa kayak masaknya bentar bentar aja, kayak hanya menghangatkan gitu Bu. Ya, Terus untuk target pasarnya dari kalangan mahasiswa sama dari karyawan perkantoran gitu. Sama mungkin ada ibu-ibu atau keluarga yang sibuk gitu Bu, yang nggak sempat untuk masak gitu. Itu praktisnya aja. Terus untuk pemasarannya itu dari sosial media ya Bu, dimanfaatkan. Kayak misal saat ini tuh ada TikTok Shop atau bisa jadi Shopee itu ya bisa digunakan seperti itu. oke. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Mas Rafli. Ya, jadi di sini dengan menyajikan makanan yang siap saji, mungkin juga bisa menggunakan frozen ya. Jadi Nah, menurut seperti itu. bisa apa namanya Ya, disimpan saat ya, mereka beli cepat siap sajinya ya. Jadi betul tinggal Bu. menghangatkan gitu ya. Nah, medsos sangat penting dengan adanya media promosi tadi lewat Shopee ataupun TikTok ya yang digunakan itu juga akan membantu proses pemasaran di mana usaha produk yang dijalankan tadi ya. Saat ini rata-rata memang banyak pekerja dari
tidak hanya pihak laki-laki, tapi perempuan juga banyak yang bekerja, sehingga di sini juga akan membantu proses di mana penjualan bisa semakin laku gitu ya. Oke, siapa lagi ini yang bisa diajak komunikasi? Mbak Fariska. Ada Mbak Fariska? Halo Mbak Fariska? Ya, Ya, Mbak Bu, mohon Fariska. maaf masih belum. Oke, ada ide Mbak? Oke, Mbak Fariska. Mohon maaf Ibu, aku izin nanya. Pertanyaannya tadi boleh diulang nggak? Karena sinyal aku ini nggak stabil. Tadi ada waktu yang bisa digunakan untuk membuat sebuah usaha. Dimulai dari usaha yang awal yang memang belum dibuat. Jadi bagaimana caranya seseorang membuat suatu usaha sampai mereka itu bisa memasarkan usahanya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk pengusaha muda yang baru memulai gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu, Mbak. Baik Bu, terima kasih. Aku izin menjawab ya Bu. Ya, Ini silakan, sih, Mbak. ya ini sih berdasarkan pengalaman aku aja, boleh ya Bu? Ya, silakan. Oke. Kalau pengalaman aku pada saat ini kan aku lagi buka usaha jualan aksesoris gitu ya Bu. Oke. Jadi aksesoris ini kayak gelang, terus liontin gelang, dan Mm-mm. biasanya tuh aku promosiin di TikTok, di Shopee kayak gitu. Jadi aku Mm-mm. cara promosinya itu lewat tiap hari. Terus kalau misalnya mereka ada yang mau check out, bisa langsung payment di TikTok Shop-nya atau langsung ke Shopee-nya kayak gitu, Bu. Oke. Sudah berjalan, Mbak Di, ya, Mbak ya? Udah berjalan. Betul. Berapa lama? Aku sudah dari 2024. Oh, ya, sudah sekitar setahunan ya. Iya, betul. Itu usaha sendiri? Iya, betul. Usaha sendiri. Usaha sendiri ya, sudah lumayan ya. Gimana perkembangannya, Mbak? Dari yang meningkat, tapi namanya juga usaha ada naik turun ya, Bu. Jadi kadang memang rame, kalau memang rame, kadang ya memang sepi, kalau memang sepi gitu. Jadi emang Mm-mm. itu lumayan stabil, ada kalanya. Biasanya sepinya itu di waktu-waktu apa? Atau rame-ramenya itu di waktu apa, Mbak? Kalau biasanya waktu ramenya itu kayak misalnya ada contohnya ya Bu, kayak Lebaran, terus kayak Natal, Imlek, jadi mereka kayak mau pesen gelang, terus Mm-mm. liontinnya segala, kayak kan mereka bisa menyesuaikan dengan tema tersebut. Iya. Kayak misalnya lagi tema Lebaran, berarti Mm. ada yang bentuk Lebaran semacam itu gitu. Oke, jadi ramai-ramai di musim-musim eh, seperti Lebaran, mungkin Natal gitu ya, Tahun Baru gitu. Bisa Iya, ramai ya, Mbak betul. ya. Ya, Oke, apa Mbak namanya? Lia Store. Priesta. Lia Store. Priesta. Oke. Sudah mulai berkembang, tinggal mengembangkan ya. Iya, Mengembangkan, menambah model-model mungkin bisa dilakukan. Kemudian jaringannya ya, mungkin webnya atau aplikasi yang digunakan mungkin bisa ditambahkan juga mungkin selain dari Shopee tadi, mungkin selain TikTok, mungkin dengan yang lain itu bisa juga dikembangkan dari situ supaya usahanya bisa semakin maju ya. Mudah-mudahan semakin maju gitu ya Mbak ya. Ya, menjadi Bu. usaha andalan jadinya. Ya, sekian Bu Oke. dari saya. Ya, terima kasih Mbak Terima Veronica. kasih. Ya, sama-sama. Yang belum ini Mas Andre. Mas Andre ini ada atau enggak ini ya?
Ada Mas Andre? Mas Andre ada? Bu, permisi saya izin jawab. Iya, silakan Mbak Fariska. Kalau saya ini mungkin lebih ke kayak homemade ya, Bu. Karena saya kan tinggalnya di desa. Mm-mm, Jadi saya udah jalan juga beberapa kali kayak usaha mochi gitu, Bu. Biasanya saya mm-mm, buat open PO, terus nanti saya bikin snap, terus kayak yang order sebenarnya orang-orang sekitar sini, tapi lebih baiknya kayak pelajar-pelajar gitu. mm-mm. Terus Ini kue ya Mbak, kue mochi itu ya? ya kue mochi. Oke. Biasanya sistemnya PO gitu sih, Bu. Oke. Jadi by order ya. Iya. Kalau ada order berarti membuat begitu. Atau ada frozen? Enggak, kalau biasanya 1 minggu itu saya buat PO, terus nanti di hari, misal beberapa hari nanti di hari tanggal berapa gitu, itu ready gitu. Oke, jadi eh, menyampaikan dulu ya tanggal ready-nya tanggal sekian, siapa yang pesan gitu ya Mbak Tia. Iya, Oke ya, terima kasih Mbak. Gimana perkembangannya Mbak? kalau untuk perkembangannya, alhamdulillah aman-aman aja sih Bu. Tapi sebenarnya saya tuh bukanya kayak jarang gitu, masih kayak kadang mut-mutan gitu. Tapi kalau untuk yang order itu lumayan. Oke, di desa mana Mbak? Di Pujon. John ya. Oke, Pujon juga lumayan rame di sana. Iya. Oke, mungkin bisa ditambah dengan orderan ke kantor-kantor atau sekolahan-sekolahan itu bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan order-ordernya. Jadi entah itu lewat Instagram atau mungkin by WA ke salah satu teman bisa disampaikan di sekitarnya. Itu untuk menambah perluasan usaha gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Fariska. Ya, Bu. Oke, tadi yang belum siapa lagi tadi? Mas Andre tadi tidak ada suaranya. Ada Mas Andre? Mas Andre tidak ada suaranya. Mbak Alvita sudah. Mas Raffi tadi sudah oke. Saya Bu mau Ya, minta silakan. pendapat Bu Ida, barangkali ada nggak pasarnya. Saya juga bayangan aja sih Bu. Dulu saya terinspirasi sama teman-teman saya yang diet tapi pengen nyemil. Nah ini Bu, jadi saya kepikiran bikin cemilan kayak dimsum, nugget atau siomay yang sehat dari bahan sayuran hidroponik, terus pakai bahan yang gluten free, bebas minyak, terus di dalamnya dikasih topping entah itu isian keju atau mozzarella. Nah targetnya bisa cewek bisa cowok, bagi yang diet, sedang diet tapi masih pengen nyemil, jadi tidak akan membuat semakin gemuk gitu. Menurut Ibu gimana Bu? Tapi Ya, bahan-bahannya mungkin berpengaruh ke harga sih, harganya mungkin bahannya agak mahal. ya. Kalau masalah seperti dimsum ini kan macam-macam ya. Variasinya bisa bermacam-macam. Itu menyesuaikan dengan budget memang. Ya, kalau yang katakanlah menunya ada tambahan daging, misalnya ayam atau daging sapi atau ikan gitu ya, rasa-rasa yang lain dengan topping-topping yang disesuaikan, misalnya menggunakan mozzarella atau yang lain gitu ya. Jadi artinya di sini kan makanan sehat. Makanan sehat ya yang jelas harganya juga berbeda gitu ya. Pasti agak agak lebih mahal karena dengan isian yang lebih mahal gitu ya, isiannya lebih mahal, kemudian juga toppingnya tadi juga sama gitu ya, ya lumayan juga gitu harganya ya. Nah, kalau semacam itu memang kan memang tidak menggunakan minyak ya, jadi untuk yang memang takut gemuk gitu ya, ya di situ aman karena di sini kan prosesnya proses dikukus bukan digoreng gitu ya. Jadi lebih aman. Atau bisa juga menggunakan penawaran dua macam. Artinya ada yang goreng, ada yang dikukus. Ya, kalau yang
memang nggak suka goreng-goreng, berarti ambil yang dikukus gitu kan, lebih aman gitu kan. Tetapi kalau yang memang suka yang digoreng, berarti ngambil yang digoreng. Nah, ini tergantung dari konsumennya masing-masing. Konsumennya seperti apa, itu akan menentukan. Tapi untuk saat ini kan model semacam itu banyak, jadi pesaingnya juga banyak. Nah, tinggal rasa yang akan menentukan orang beli atau tidak ke tempat tersebut. Nah, kalau misalnya rasanya enak, walaupun harganya mahal, orang tetap akan beli. Jadi harus benar-benar dikemas dengan baik, artinya rasa jangan sampai berubah, walaupun kapanpun gitu ya. Artinya tidak hanya hari ini saja enak, besok berubah menjadi kurang enak misalnya. Jadi resep itu harus dibuat paten. Jadi misalnya katakanlah bumbu-bumbunya tadi ya, bumbu-bumbunya harus disesuaikan supaya tetap stabil setiap membuat gitu ya. Sehingga orang tetap akan kembali karena rasanya tidak berubah walaupun sudah bertahun-tahun misalnya. Tapi rasa itu tidak berubah. Nah, itu juga akan menentukan usaha itu semakin ramai atau tidak. Karena apa? Karena konsumen pasti akan memilih, gitu ya. Dengan banyaknya varian yang ditawarkan, dengan banyaknya pesaing yang ada, maka di sini juga akan menentukan dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi pasti menyesuaikan. Nah, disinilah yang harus dipikirkan. Jadi supaya tidak mengganggu atau risiko yang terjadi, ya harus berupaya untuk tetap stabil di harga maupun di menu rasa. Variasi boleh ditambah dengan berbagai macam topping yang ada. Saat ini banyak penawaran topping-topping yang diberikan dengan berbagai macam rasa juga, ya. Walaupun dimsumnya ori, tapi toppingnya dengan rasa-rasa yang macam-macam. Ada yang sambalnya yang macam-macam gitu ya, yang ditawarkan. Ada toppingnya yang bermacam-macam. Nah, itu juga akan menentukan. Misalnya siomay keju, ya, daging keju misalnya ya, ada dagingnya, ada kejunya. Itu juga membuat varian seperti itu orang juga banyak yang suka, apalagi anak-anak muda yang suka keju. Wah, malah rame di situ. Tapi bisa juga tidak hanya seperti itu saja, ya. Mungkin selain keju punya yang lain juga. Ini juga akan menentukan. Jadi nggak hanya keju aja. Nah, ini orang juga akan mencari. Oke, terima kasih Bu. Kayaknya memang Ya, kalau makanan sehat agak agak apa ya, challenge Bu ya. Agak ya. susah juga karena makanan sehat pasti rasanya nggak seenak yang tidak sehat. Memang yang enak-enak Ya. itu selalu nggak sehat, tapi yang sehat biasanya nggak enak. Ini mungkin pasarnya lebih menyempit lagi Bu ya, semakin kecil ya kalau makanan sehat ya. Harganya Enggak mahal. juga. Nggak Saya juga ya. rasa kalau saat ini enggak. Saat ini banyak sekali orang yang pengen sehat. Hmm, Jadi menu sehat juga akan dicari. Nah, jadi hmm. dengan varian rasa yang ditawarkan, ya menu sehat, saya rasa banyak orang yang cari. Saat ini booming juga berkaitan dengan makan sehat karena banyak sekali penawaran dengan berbagai macam cara ya. Kemudian menunya ada yang ya asal-asalan, ada yang memang benar-benar itu dikelola dengan baik ya, tapi harganya sedikit lebih mahal ya. Kebetulan kemarin juga ada mahasiswa ibu yang jualan dimsum juga, ya dia juga by order ya. Jadi dia bikinnya itu di frozen, jadi tidak tiap hari dia bikin, dia hanya bikin 2 minggu sekali. Nah, saat saat itu dia akan menawarkan produk yang dijual, jadi 2 minggu sekali. Dia bikin sebagian di frozen. Jadi
Kalau misalnya hari ini habis, ya sudah, dia akan bikin lagi 2 minggu ke depan. Tapi kalau hari ini tidak habis, sisanya di frozen, ditawarkan kembali di esok harinya. Itu dia modelnya seperti itu. Dan itu yang dibuat ya siomay juga, gitu ya. Siomay dengan varian mozzarella juga menggunakan sausnya, gitu ya. Untuk seperti itu kan anak-anak juga suka, gitu, suka model bumbu-bumbu Itali, model bumbu-bumbu ya yang lain negara gitu ya, banyak yang digunakan. Nah itu banyak yang suka. Sehingga kemarin itu kebetulan di kelas ibu ada dan ditawarkan ke teman-teman juga, ya dia membuat agak banyak. Jadi dilelang di teman-teman, siapa yang mau membeli di saat itu dan siapa yang mau mencicipi gitu ya. Nah akhirnya yang diproduksi berhasil habis juga, gitu ya. Ternyata teman-teman di kelasnya juga suka juga. Nah itu hasil dari mereka, dan itu sudah berjualan sekitar 2 tahun, berjualan semacam itu. Kebetulan yang jualan ini mas-mas juga ya, laki-laki, dia berupaya untuk menjual dimsum itu tadi. Jadi dia kemas, satu kotak itu isi 6 biji. Tapi dia juga tetap menjual bijian. Jadi menjual bijian iya, jika barangkali ada yang ingin membeli tidak banyak begitu, tetapi dia juga menjual yang sudah di dalam kardus sendiri gitu ya, dikemas sendiri gitu, isi 6 gitu ya. Nah itu yang ditawarkan. Kemarin ada yang seperti itu di kelas ibu, kebetulan dia sudah ada 2 tahun ya. Kemudian ada satu lagi apa namanya kemarin ya. Jadi pisang dibalut tepung ya, kemudian dibalut tepung tepung parnir, digoreng. Jadi ada 2 rasa, yang satu rasa coklat, yang satu rasa green tea, 2 macam. Dan itu dia jual juga by order. Sudah 2 tahun ini dia jalan untuk menjual produk tersebut. Ya, kemarin enak juga rasanya. Isinya isi pisang. Jadi isi pisang dibalut tepung dan tepung panir ya. Kemudian digoreng dan dibalut dengan coklat atau green tea. Nah, itu laku juga, teman-temannya juga suka, teman-teman di kelas juga suka, dan mereka mencoba untuk menikmati rasanya dan membeli gitu kan. Akhirnya laku di kelas gitu ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh di mana usaha yang mulai dirintis dari saat ini, walaupun tidak dari yang besar gitu ya, dari penjualan yang sedikit, modal kecil, berkaitan dengan kemarin kalau yang pisang itu modalnya hanya sekitar 75.000 modalnya. Modalnya sekitar 75.000 itu sudah dapat pisang plus tepung ya, plus minyak untuk menggoreng. Jadi 75.000 dia mendapatkan keuntungan yang lumayan juga gitu ya, hampir 2 kali lipat keuntungannya. Nah, itu yang dia dapatkan ya. Jadi contoh-contoh semacam itu yang bisa dimanfaatkan untuk usaha. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Halo teman-teman. Sepertinya Mas Andre nggak ada ya. Nggak ada suaranya nih.
Halo Mas Andri, masih dengar? Ya, sepertinya Mas Andri yang nggak ada. Oke, tadi yang lain-lain sudah pada memberikan satu masukan, ya, memberikan suatu ide usaha dengan berbagai macam ide, ya, ada yang aksesoris, ada yang kopi, gitu ya, ada yang dimsum, ya, makanan dan lain-lain tadi. Nah, sangat bagus banget jika memang teman-teman ingin berusaha, mulai saat ini tuh bisa dimulai, gitu ya, bisa mulai dikembangkan usahanya. Eh, Berangkat dari hobi pun bisa akan menjadi suatu usaha yang besar nantinya, ya, walaupun saat ini masih dalam proses yang kecil, ya, mungkin sambil jalan nanti akan berkembang, gitu ya. Oke, teman-teman, tidak ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini adalah teknik mendapatkan ide. Ini ada banyak cara dalam mendapatkan ide. Jadi menurut Douglas, ya, pengajar mengelompokkan teknik mendapatkan ide itu menjadi terjadi dengan adanya 9 hal. Ya. Yang pertama di sini, ya, berkaitan dengan tukar pikiran melalui diskusi kelompok atau rapat, ya. Jadi artinya seperti kita ini, ya, kita lagi ngobrol, kita lagi menyampaikan materi, kemudian teman-teman tadi juga mencoba mencari ide, gitu ya, untuk berjualan, bahkan ada yang sudah berjalan, gitu ya. Nah, di sini bisa dimanfaatkan juga. Mungkin dengan apa yang Ibu sampaikan menjadi inspirasi teman-teman untuk membuat suatu usaha. Nah, itu yang memang diharapkan, ya. Jadi diskusi itu juga bisa membuat suatu ide akhirnya, ya. Lagi kita ngobrol, mungkin kita ngobrol kadang-kadang eh, ada yang kita samakan, sampaikan dari berbagai macam cerita, misalnya akhirnya timbullah, oh, ini suatu ide yang bagus nih. Misalnya, kalau aku bikin usaha seperti itu, mungkin kira-kira booming nggak ya? Nah, ini bisa dicoba, gitu ya. Nah, itu dalam hal-hal seperti ini bisa akan timbul inspirasi baru. Kemudian berandai-andai atau berangan-angan, ya, angan-angan. Angan-angan boleh, silakan berangan-angan setinggi apapun yang diinginkan, gitu ya. Artinya tidak harus kita berangan-angan itu, ya, wis pokoknya punya usaha kecil-kecilan nggak apa-apa lah misalnya. Jangan begitu juga, gitu ya. Sekarang dimulai dari kecil, tapi ya, lambat laun ya dicoba untuk semakin besar. Artinya di sini kita memiliki suatu angan-angan, ya. Andai aku menjadi pengusaha yang sudah besar, aku ingin beramal kepada anak yatim misalnya. Nah, suatu saat mungkin apa yang disampaikan ini adalah diijabah, kemudian bisa terwujud. Nah, bisa jadi begitu. Nah, itu yang diharapkan, ya, dengan cara kita berandai-andai dulu, ya, berangan-angan dulu. Tapi nggak tentu loh angan-angan itu nggak jadi kenyataan. Banyak juga angan-angan yang menjadi suatu kenyataan. Nah, mimpilah setinggi-tingginya, gitu ya. Berangan-anganlah setinggi-tingginya supaya bisa mencapai angan-angan atau keinginan yang ada, ya. Kemudian penggabungan ide. Nah, ini ide-ide itu bisa dari berbagai orang. Misalnya, ide di dalam keluarga itu bisa jadi juga macam-macam. Ide gabungan, jadi mungkin gabungan dari suami istri lagi bincang-bincang misalnya. Kemudian timbullah keinginan, oh iya ya, gimana kalau kita bikin warung depan rumah misalnya, ya.
warung apa ya kalau yang di sekitar gini, mungkin karena perumahan, mungkin masakan aja, masakan yang sudah siap, tinggal di rumah bikin nasi, udah langsung makan misalnya ya, makanan yang sudah siap saji gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Itu untuk makanan yang siap saji. Jadi idenya bisa berangkat dari gabungan tadi, bincang-bincang antara suami istri, mungkin dengan anak juga misalnya. Oh ya, nih misalnya anaknya mau ikut bantu jaga misalnya. Ya boleh misalnya. Di saat libur kuliah misalnya ya bantu-bantu untuk menjaga proses jualannya misalnya. Kemudian keingintahuan yang dimulai dari mengembangkan rasa ingin tahu. Nah, dengan kita melihat sesuatu, dengan kita mendengarkan sesuatu yang dimana itu adalah sesuatu yang kemungkinannya bisa kita gunakan untuk suatu usaha. Jadi dimulai dari mengembangkan rasa ingin tahunya, gitu ya. Akhirnya dia mendatangi karena penasaran. Kok kenapa ya orang itu kalau jualan kan selalu rame ya? Ada resep apa yang membuat dia selalu rame? Kenapa masakannya selalu enak misalnya? Nah, itu bisa dicoba dengan adanya diskusi juga. Misalnya diskusi dengan orang tersebut mendatangi misalnya ya. Bisa jadi mendatangi orang tersebut, kemudian diskusi, menanyakan gimana sih sebenarnya kalau memiliki usaha, misalnya awalnya begitu. Kemudian setelah itu mungkin misalnya mau nggak ya join dengan saya juga pengen usaha, kita join, kita jaga bareng, atau seperti apa misalnya jaganya, misalnya itu bisa juga dikomunikasikan. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan dengan keluarga ataupun yang sendiri. Bisa jadi yang sendiri juga bisa terjadi. Jadi tergantung dari kondisi. Kemudian teknik pendekatan tidak langsung melalui diskusi kelompok. Nah, pendekatan itu artinya karena tidak langsung melalui diskusi kelompok ya, berarti bisa dari ide pimpinan ya langsung menciptakan sesuatu berkaitan dengan usaha tersebut gitu ya. Jadi itu adalah kaitan-kaitannya gitu ya. Kemudian teknik pendekatan tidak langsung melalui diskusi sudah. Komponen yang dimodifikasi tiada lain adalah keburu hasil dari modifikasi ide lama. Jadi bisa jadi itu ada ide lama yang diperbarui, bisa jadi begitu. Atau memang benar-benar ide baru misalnya ya. Karena ide baru juga sangat bagus. Kemarin itu saya lihat juga begitu. Ya. Jadi ide-ide itu bisa timbul dan bisa muncul juga dari inspirasi seseorang. Ya. Jadi tidak langsung timbul dengan sendirinya, tidak. Kemudian lagi komponen dimodifikasi. Tiada lain adalah ide baru hasil dari modifikasi ide lama. Jadi misalnya begini, anggaplah ide lama adalah suatu usaha. Usaha sudah berjalan, tetapi karena di sini ide lama itu sudah kurang update, maka ide baru harus dimunculkan, gitu ya. Jadi ide baru dimunculkan
Dengan cara ya tentu saja memang perlu biaya, misalnya betulkan rumahnya, ada yang bocor atau yang lain. Nah, ini yang harus menjadi suatu pertimbangan di mana supaya ide-ide ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian lagi komponen sudah analisis ya, analisis sistematis. Analisis ini berkaitan tadi karena punya kantor di sana, bukan kantor, punya rumah di daerah situ, maka di sini bisa digunakan untuk ide barunya, ya. Misalnya contohnya nih, dulu belum memiliki usaha, tetapi dalam proses untuk pembuatan misalnya. Nah, ini ide lama ada, ide baru ada. Di mana ide baru harus dikembangkan, harus mulai disajikan dengan baik, gitu ya, supaya menjadi baik. Itu adalah bagian daripada analisis secara sistematis. Jadi mencari, mengevaluasi, ya mana sih yang cocok. Saya jualan siomay atau saya jualan aksesoris misalnya. Mana yang lebih enak ya? Nah, dicobalah berpikir mana yang cocok. Dari situ, maka ide-ide itu akan bisa bermunculan lama-lama. Jadi bermunculan masing-masing, bisa terjadi seperti itu. Jadi analisis secara sistematis itu berkaitan dengan analisis pasar, analisis keuangan, analisis lingkungan sekitar, analisis dari keluarga itu sendiri. Nah, ini semua juga sama. Artinya mengerucutnya nantinya sama, hanya saja saat ini memang masih belum. Kalau sudah mendekati waktunya untuk misalnya apa ya, mendekati waktunya penjualan misalnya, itu ya bisa juga digunakan. Jadi analisis situasi itu juga bisa digunakan. Kemudian analisis pasar ya, analisis tempat itu harus dibuat demikian rupa supaya rapi gitu ya, supaya konsumen itu tertarik untuk membeli. Jadi ketertarikan konsumen itu harus macam itu supaya benar-benar harus terbeli. Nah, itu yang menjadi ide dari analisis. Kemudian ada meditasi ya. Meditasi ini berkaitan dengan produk-produk juga, berkaitan dengan harga dan lain-lain gitu ya. Jadi meditasi itu membuat seseorang akan lebih matang gitu ya. Artinya dalam usaha itu benar-benar oh ini gitu aku usaha bisa begini. Nah, hanya lempar satunya. Beda lagi. Ini bisa menjadi suatu permasalahan baru ya. Oke. Nah, ini teknik mendapatkan ide. Acuan dalam menciptakan produk dan jasa baru, di mana yang pertama adalah pelanggan. Ya, harus ada pelanggannya. Kita memiliki doa, tapi kita nggak punya apa-apa ya. Doa apa? Misalnya ada sesuatu yang ya pelanggan-pelanggan yang kurang baik misalnya, nah itu bisa timbul. Jadi
acuan menciptakan produk dan jasa baru itu bisa dari inspirasi, intuisi, ngelamun gitu ya, terus menghayal. Nah, ini bisa terjadi karena memang kondisi yang ada jadi memungkinkan untuk seseorang tadi akhirnya membeli gitu ya. Oke, kemudian surat kabar dan majalah. Oke, ada media sosial, media elektrik yang bisa digunakan saat ini gitu ya. Silakan menggunakan jasa itu. Kalau teman-teman ke pasar, teman-teman pasti tahu siapa sih dia sebenarnya gitu, siapa sih orang yang sudah membantu misalnya, pasti orang yang bantu menjualkan misalnya. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang dipertimbangkan. Surat kabar dan majalah akan membantu jika memang ingin beriklan di sana, ya. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal menyesuaikan saja, apakah tinggal di rumah ataukah yang ada gitu ya. Jadi itu membuat suatu perkembangan usaha. Observasi tentu saja observasi supaya hasilnya lebih memuaskan, bagaimana, kemudian hari ini sudah sampai di mana, kemudian produk yang ditawarkan tadi sudah sesuai atau belum misalnya. Nah, itu akan menentukan. Dan perubahan demografi. Nah, demografi ini berkaitan dengan kondisi di mana tempat berjualan. Jadi wilayah untuk penjualannya ya. Jadi demokrasi itu misalnya katakanlah, oh di Malang misalnya. Malang itu terkenalnya daerahnya dingin. Malang itu kan dingin ya, dingin sekali. Nah, kenyataannya saat ini sudah tidak sedingin apa yang menjadi pemikiran kita. Sudah berbeda gitu ya. Nah, ini yang harus dipikirkan gitu ya, bagaimana caranya supaya tetap bisa terjual gitu ya. Kemudian usaha kecil yang telah ada ya, jika ada usaha orang lain yang sudah ada di situ, ya ini memang perlu pendekatan gitu ya. Tetapi kalau memang apa namanya artinya orang tersebut tidak ada apa ya, ide yang lain ya mungkin sementara itu saja dijalankan dulu gitu ya. Nah, itu menyesuaikan kondisi. Kemudian lagi usaha kecil yang ada saya rasa nggak masalah. Kajian luar negeri di masyarakat ya, mungkin misalnya kalau sekarang yang banyak apa rokok misalnya. Nah, ini adalah peluang usaha tetapi juga mengganggu ekonomi keluarga, mengganggu eh, mengganggu dengan adanya promo-promo ya atau penjualan-penjualan yang ada gitu ya. Dan ini kebetulan kalau ini bisa digunakan untuk kita memiliki suatu usaha apa yang bisa kita buat. Nah, teman-teman bisa membuat produk ya, teman-teman bisa membuat ya UKM yang mereka yang dibutuhkan, amin, yang dibutuhkan yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian misalnya begini, seseorang akan memiliki usaha, tetapi di sini
usaha tersebut, misalnya katakanlah begini, saya ingin usaha, tetapi di sini sudah ada ide ya, atau sudah punya usaha kecil tadi seperti teman-teman gitu ya, usaha kecil yang sudah ada. Misalnya tadi sudah ada yang beli dimsum ya, membuat dimsum, kemudian aksesoris itu kan sudah ada, tinggal proses pengembangan gitu ya. Pengembangan ya carilah relasi di Malang sekitar dulu misalnya, kemudian dialihkan ke yang mulai agak jauh atau luar kota gitu. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Kemudian lagi kejadian di luar masyarakat. Nah, itu tadi contohnya. Kemudian perubahan tren dan pola hidupnya. Perubahan tren dan pola hidup. Tren itu adalah sesuatu yang misalnya begini. Saat ini trennya apa ya? Banyak kalangan muda makan siangnya ayam geprek misalnya. Nah, itu kan suatu bahan sudahan. Jadi industri makanan yang berjalan misalnya. Nah, karena namanya karena usaha itu ya, regulasi perubahan tren ya. Kalau tren dan pola hidup itu bisa disesuaikan. Artinya tren sekarang apa? Tadi yang saya contohkan ayam geprek misalnya. Nah, maka banyaklah berbondong-bondong orang juga menjual ayam geprek ya. Di mana-mana di luar kota juga ada ya. Nah, itu yang ada. Kemudian lagi apa ya? Tren pola hidup juga akan mempengaruhi, walaupun bahannya misalnya katakanlah sama, tapi cara pengolahannya tidak sama, itu juga akan mempengaruhi adanya pemotretan, bisa jadi juga. Kemudian ya regulasi pemerintah juga bisa. Jadi selain adanya tren tadi ya, pola-pola hidup juga bisa mempengaruhi kondisi yang ada gitu ya. Jadi pola hidup seseorang kan kadang-kadang ada yang pola hidupnya itu maunya tinggi ya. Ada yang pola hidupnya itu sederhana, ada yang pola hidupnya itu mewah. Jadi apapun yang dilakukan maunya ada yang paling bagus, yang paling mahal misalnya. Nah, ini menjadi suatu hal yang memang harus menjadi suatu pertimbangan gitu ya. Kemudian apalagi ya? Biaya, regulasi industri, operasional usaha. Nah, operasional usaha ini bisa terjadi di semua usaha. Nah, kalau dia perlu marketing, berarti ada biaya operasional marketing gitu ya. Misalnya marketing, apalagi ya, itu yang terjadi sih di lapangan ya, memang seperti itu. Sehingga apapun yang dilakukan ya memang harus didukung oleh warga sekitar juga. Jadi tidak ada hal-hal yang lain gitu ya. Jadi murni. Jadi bisa dibantu di masyarakat, bisa dengan keluarga, bisa mulai dari kecil sampai menjadi besar. Saat ini gitu ya, banyak sekali usaha-usaha muda yang sukses. Oke. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman.
sudah ada pertanyaan tadi, saya kasih clue loh kalau bisa cari pertanyaan susah. Ayo teman-teman, apa yang ingin ditanyakan? Halo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin berkaitan dengan apa yang sudah Ibu jelaskan, atau masih berkaitan dengan membuat ide-ide baru tadi, ya, usaha baru, atau usaha yang sudah berjalan, karena ada usaha yang sudah berjalan tetapi berkembang juga ada, dulu tidak berkembang, sekarang berkembang. Nah, itu kan rezekinya ya, ada Allah yang sudah mengatur segalanya. Izinnya mau berapa ya, nanti menyesuaikan aja gitu kan. Kemudian apalagi ya? Ya, silakan teman-teman. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada teman-teman yang bekerja di UKM, UMKM, tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin bisa yang lain, misalnya kalau tidak bisa seperti itu, mungkin yang lain, usaha-usaha yang lain. Jadi cari tempat usaha yang misalnya katakan apa ya yang bisa menjadi ide yang paling dekat. Oh ya, ada juga di sini orang yang memiliki ide, tetapi idenya itu dia mengambil barang dari orang lain, ya, kemudian dijual by order, gitu ya. Jadi seperti tadi contoh, ada yang memberi contoh tadi by order. Jadi dia akan share dulu produknya, gambar produknya, gitu ya. Kemudian dia menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, ya, berjualan, siapa yang mau beli, silakan list link di bawah ini misalnya ya. Atau kalau bukan link ya udah nulis aja di WA gitu ya. Satu dan seterusnya sampai seberapa teman-teman yang lain memiliki usaha yang diinginkan. Jadi itu bisa dari situ. Nah, jadi itu adalah usaha-usaha yang memang usaha baru, tetapi operasionalnya juga memerlukan biaya yang cukup lumayan. Karena apa? Berkaitan brand belum punya, berarti harus daftar. Kemudian eh, apa namanya, ketuanya siapa harus ditetapkan gitu ya. Jadi harus ada bagian kepala sendiri, bagian apa namanya sendiri juga, bagian keuangan sendiri juga. Kemudian apalagi ya, itu yang menjadi suatu gambaran untuk operasional usaha. Jadi kayak limbah-limbahnya. Nah, limbah-limbahnya ini juga harus dipikirkan, limbahnya mau dikemanain. Kita ambil sebagai pemilik perusahaan atau kita berikan sebagai dosen yang ada di sana. Jadi disisihkan tapi diminta oleh mereka ya, dibeli gitu, bukan diminta. Entah dibeli itu harganya sangat murah ya, yang penting sudah membantu ini loh dibeli gitu, barang-barangmu misalnya nggak laku ya kan sudah dibeli mahasiswa, sehingga ada saling bantu, saling cover gitu ya. Oke, kemudian lagi ya teman-teman gimana? Tidak ada yang ingin bertanya? Oke. Atau mungkin ya silakan Kak Veronica. Maaf Ibu, Ya, silakan Mbak. Ya, Ya, Kak Veronica mau tanya?
Mbak Fariska? Masih belum ada, Bu. Loh, Mbak Veronica tadi mau tanya atau Iya, iya Bu. silakan. Nggak Mbak. kepencet tadi. Ini Bu, aku mau nanya yang regulasi pemerintahan itu maksudnya apa ya Bu? Contoh lainnya gitu. Regulasi pemerintahan, yaitu bergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Ya. Kalau namanya regulasi itu kan kondisi ekonomi yang ada pada negara pada saat ini. Misalnya, katakanlah dengan adanya regulasi, maka ada kebijakan-kebijakan baru yang disampaikan pemerintah. Entah itu kebijakan berkaitan dengan wirausaha atau kebijakan dengan non wirausaha. Jadi bisa jadi. Nah, kebijakan-kebijakan itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya contohnya gini. Pandemi kemarin, misalnya. Pandemi kemarin itu kan banyak sekali penyampaian pemerintah gitu ya berkaitan dengan adanya wirausaha juga gitu ya. Karena di mana di sini yang namanya regulasi yang ada itu bisa berdampak pada UKM yang ada. Jadi kalau UKM-nya nggak laku misalnya jualannya, ya apa harus dilakukan gitu kan? Masa mau tutup? Kalau tutup ya eman-eman kan gitu ya. Jadi sehingga di sini adanya perubahan dengan regulasi tadi ya, regulasi dari pemerintah. Jadi itu merupakan suatu kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan di mana konsumen bisa menyesuaikan dan untuk menempati rumahnya masing-masing yang ada di sana atau tokonya gitu ya. Nah, itu adalah bagian daripada regulasi gitu ya. Jadi ada regulasi, ada diregulasi, itu masih ada lagi yang ingin bertanya? Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak. Ada lagi yang lain? Barangkali masih ada pertanyaan, ini saya tutup dulu aja supaya bisa. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan atau bingung mungkin mau tanya apa? Teman-teman. Atau gini mungkin teman-teman, bagi yang baru mulai usaha, mungkin ada pertanyaan gini Bu. Kira-kira wirausaha itu bakat atau hal yang bisa kita pelajari Bu? Wirausaha itu sebetulnya dimulai dari bakat bisa. Tapi kalau tidak memiliki bakat, ya harus dipelajari. Tapi caranya mempelajari pun harus telaten, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, telaten, tekun ya, dijalani. Jangan sampai dijalani hanya setengah-setengah. Artinya begini, misalnya sekarang berjualan, besok tidak, lusa jualan lagi, lusanya tidak, misalnya. Nah, jadi rutinitas untuk berjualan ini harus disusun dengan baik. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Jadi setengah-setengahnya tadi seperti itu. Misalnya setengah-setengah semacam itu, orang yang membeli pun bingung. Nah, karena bingung, mereka akhirnya berpindah ke tempat lain membelinya. Nah, itu. Jadi bisa jadi begitu. Nah, jadi kalau mau ingin belajar ya harus ditekuni, ditelateni, dijalankan sesuai dengan programnya. Kalau misalnya bukanya jam 7 pagi, tutupnya jam 12 misalnya, ya rutinkan dari pagi sampai jam 12 itu rutin buka ya setiap hari. Kecuali hari Minggu tutup misalnya. Ya berarti kalau hari Minggu tutup, nah, di Senin sampai Sabtu buka misalnya. Nah, itu orang akan meneliti di situ. Oh, dengan adanya Senin sampai Sabtu buka, ya kalau kita ke sana ya hari itu, jangan hari libur. Kalau hari libur mereka tutup misalnya. Jadi itu adalah salah satu contohnya dibuat seperti itu supaya yang namanya masyarakat tadi tidak bingung ya
konsumen tadi tidak bingung. Jadi mudah untuk mencari di hari-hari tertentu memang ada libur, katakan, oh kalau minggu memang libur orang itu nggak ada. Ya sudah, berarti kalau cari harus Senin sampai Sabtu misalnya. Itu kayak gitu sih, Mas. Jadi segala sesuatu memang bisa dimulai dari hobi. Kalau hobi itu biasanya apa ya, langgeng gitu, karena dia sukanya terus-terusan, jadi akan selalu dijalani gitu ya. Tapi kalau bukan karena hobi, itu bisa jadi karena setengah-setengah tadi. Jadi kadang jual, kadang tidak ya. Kadang-kadang aras-arasen gitu ya. Kadang-kadang buka setengah hari misalnya. Kadang-kadang buka sehari penuh misalnya ya. Karena moodnya tadi bisa mempengaruhi. Aku lagi malas nih hari ini misalnya. Aku buka setengah hari aja misalnya. Tapi hari lain, wah aku kok seneng ya hari ini ya, karena banyak yang beli misalnya. Udah aku buka sampai sore aja misalnya. Nah itu kan eh, tidak stabil akhirnya lah. Karena tidak stabilnya inilah yang membuat di mana orang tadi jadi enggan membeli karena di saat mereka datang, di saat pas tutup. Saat datang lagi pas tutup. Orang ini nih ya jualan nggak sih? Nah, akhirnya berpikirnya ke sana. Nah, ini yang menjadi satu gambaran antara hobi dan antara suatu usaha yang bisa dipelajari. Bisa dipelajari, yang penting kita telaten. Itu akan membawa dampak positif. Ya. Oke, Terima mungkin kasih, Bu. teman-teman gimana? Sudah cukup? Sudah ngantuk? Sudah malam, udah waktunya istirahat ya, apalagi yang pulangnya malam, apalagi yang masih lembur ya. Ya, enggak apa-apa, memang kondisinya sambil bekerja. Oke. Baik, kalau begitu mungkin bisa dokumentasi, Mas. Oke, baik. Teman-teman mungkin bisa on cam yang bisa on cam, silakan teman-teman. Oke. Saya screenshot teman-teman ya. Nah, ini ada Ya, yang kayaknya masih ada di silakan, kantor on-cam. juga nih. Ya, enggak apa-apa, silakan. Oke, Ini Mas Tio, ada yang belum? mana? Mas Raffi, Kayaknya tadi bisa ada yang rapat on juga. cam. Oh, oke, Mas Andri rapat lembur ya. Oke, Ya, baik. Kalau gitu saya hitung, yang ada aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita ketemu Ya, lagi minggu depan. Terima kasih Bu, Selamat terima malam. kasih Pak. sama-sama semuanya.